The Indian government seems to have taken a hard resolve to retaliate against China for its actions along the line of actual control in Ladakh. November 2019 is being reported. Teori dependensi muncul sekitar tahun 1960 sampai dengan 1970 sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap teori modernisasi yang dianggap sebagai pemicu keterbelakangan negara-negara berkembang. Asumsi ini didasarkan pada pandangan bahwa negara berkembang yang tadinya undeveloped menjadi underdeveloped. Menurut teori dependensi, keterbelakangan yang terjadi di dunia ketiga merupakan bagian yang tak terpisah dari hubungan struktural antara negara maju dan negara berkembang, dan juga sebagai dampak dari an active process of impoverishment yang berlangsung dalam perekonomian internasional. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional dianggap sebagai pusaran ekonomi imperialisme di era dekolonialisme. Oleh karena itu, untuk memutus hal tersebut, negara berkembang harus memisahkan diri dari sistem ekonomi dunia sekaligus membentuk strategi pembangunan mandiri atau self-reliant. Pada tahun 1950 sampai dengan 1970, strategi substitusi impor dan delinking menjadi preferensi kebijakan utama hampir di seluruh negara dunia ketiga. Hal yang dilakukan India untuk memutus dependensi adalah berfokus pada pembangunan industri dan alokasi produksi India yang bertujuan untuk menggerakkan dan memajukan industrialisasi yang berkelanjutan dan memutus ketergantungan pada negara industri maju. Namun hal tersebut tidaklah berhasil dan berdampak pada marginalisasi prioritas dan menyebabkan terjadinya kelaparan, krisis pangan, gagal panen, lemahnya pertumbuhan ekonomi, dan lemahnya pendapatan per kapita selama 3 dekade. Lewis, seorang profesor dan ekonomi Amerika Serikat yang melihat hal tersebut, menyebutkan India masuk dalam White Crisis. Berbeda dengan Raja Krishna dan ekonomi India lainnya menyebut hal tersebut sebagai Hindu Rate of Growth. India's competitive advantage in IT industry and service sector, the fruit of India's experience. Sebelum menjelaskan mengenai keunggulan kompetitif sektor industri IT dan jasa di India, penting kiranya menampilkan data-data terkait ekspor manufaktur dan agrikultural India. Hal ini dilakukan untuk membandingkan tingkat kompetisi ekspor sektor IT dan jasa di India. Dengan cara seperti ini, kita bisa menilai hubungan ketersediaan tenaga ahli dan insinyur tersebut dengan semakin meningkatnya potensi dan kompetisi ekspor sektor IT dan jasa di India. Untuk menilai tingkat kompetisi ekspor IT dan jasa tersebut dapat diperoleh dari rasio ekspor IT dan jasa terhadap GDP. Jika trennya semakin meningkat daripada sektor manufaktur dan agrikultural, maka bisa dikatakan sektor IT dan jasa India sangatlah kompetitif dengan ditopang ketersediaan tenaga ahli dan insinyur tersebut. Sektor manufaktur memiliki kontribusi paling besar dalam komposisi ekspor India. Selama periode 1900 kuartal pertama hingga 2002 kuartal ketiga, kontribusi sektor manufaktur terhadap komposisi ekspor India adalah sebesar 70%. Besarnya kontribusi ekspor manufaktur tersebut ditopang oleh semakin meningkatnya nilai ekspor produksi tekstil, peralatan elektronik, mesin, komponen otomotif, dan bahan-bahan kimia. Dilihat dari jumlah ekspor industri software dan jasa India mengalami peningkatan 144% setiap tahunnya. Peningkatan ini memiliki arti signifikan bagi sektor IT dunia, di mana kontribusi India mencapai 3,4% jika dibandingkan dengan total perbandingan internasionalnya yang hanya 0,8 sampai 1%. Sementara itu, produk jasa India juga tak ketinggalan dari produk software karena dalam prosesnya, industri jasa India juga menggunakan IT sebagai media pelayanan. Salah satu produk IT India yang populer adalah IT BPO atau IT Business Process Outsourcing yang menarik minat hampir 500 negara untuk berbisnis dalam kerangka IT BPO tersebut. Hal ini telah memberikan peluang pekerjaan bagi tenaga kerja India di negerinya sendiri tanpa harus keluar negeri. Ketergantungan para perusahaan multinasional terhadap bisnis outsourcing di India semakin besar dengan tersedianya tenaga kerja yang terampil, menguasai bahasa Inggris, upaya rendah, dan tingkat pendidikan yang tinggi sesuai dengan kompetensi yang dicari perusahaan multinasional. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan yang dihasilkan.
Selain itu, bisnis ini telah menyumbang penghematan biaya sebesar 6 miliar US dollar selama 4 tahun di sektor banking, financial service, and insurance dan menciptakan 125.000 lapangan kerja baru. Sementara itu, nilai ekspornya diproyeksikan mencapai 25 miliar US dollar pada 2010 dan mempekerjakan hampir 9 juta orang. The New India karena berpendasia, kebijakan ekonomi yang diambil sebagai acuan dasar tidak memberikan hasil yang signifikan bagi pembangunan kapasitas ekonomi India. Malah hal tersebut menjatuhkan India ke dalam lubang hitam deklinasi ekonomi. Model Nehru yang biasa digunakan mulai ditinggalkan dalam mengatur dimensi ekonomi nasional. Dan sejak tahun 1990-an, India memulai transformasi untuk mencapai visi India pada 2020 agar setara dengan negara maju. Memberdayakan potensi sumber daya manusianya menjadi hal utama yang dilakukan India, di mana salah satu contohnya adalah dengan memanggil kembali para warganya yang berada di luar negeri yang telah mempelajari banyak hal untuk membangun negeri. Hal ini menjadi cara membangun keterbelakangan dan ketergantungan India terhadap negara maju yang bisa dilihat dengan pertumbuhan India saat ini. Poin selanjutnya adalah India's experience the golden diaspora as a tool to cut off dependency. Pada akhir 1980-an dan awal 1990-an terjadi brain drain besar-besaran di India. Hal ini terjadi karena pemerintah India tidak dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja India pada saat itu. Dalam menanggulangi hal ini, pemerintah mengambil kebijakan untuk mengirimkan 1/5 pekerjanya ke Amerika Serikat, yang dimana pada saat itu Amerika Serikat mempunyai wilayah khusus di mana para pekerja di bidang teknik dan IT dibutuhkan yang bernama lembah silikon. Agar para tenaga ahli dan pakar IT India yang ada di luar negeri tersebut bisa mengembangkan keahliannya di dalam negeri, pemerintah India kemudian menerapkan beberapa insentif seperti memberikan opsi kepemilikan saham di tempat bekerja, pengembangan fasilitas IT berupa pusat R&D, dan juga memberikan insentif pada sektor real estate dengan kepemilikan ekuitas sampai 100%. Upaya ini pada akhirnya membawa India pada urutan pertama sebagai negara paling banyak memiliki insinyur berpengalaman dengan nilai indeks 8,9 dari 10 menurut IMD Competitiveness Yearbook 2003, sementara indeks ketersediaan tenaga ahli di India sebesar 7,2 dari 10 berada pada posisi ketiga setelah Singapura dan Amerika Serikat. Dengan sumber daya manusia yang unggul, India kemudian bisa melejitkan potensi ekonominya dan keluar dari kekungan dependensi yang tidak realistis dalam mengkalkulasi perdagangan dan perekonomian internasional. Kini India mampu bersaing bahkan bersanding dalam taraf tertentu dengan negara maju. Sumber daya manusia yang unggul itu pula menjadi gebrakan baru dalam mencapai ekonomi yang efisien guna menopang permintaan global dan masuk dalam global supply chain, terutama di sektor jasa dan industri terkait IT. Saya Nazara Saroja sebagai perwakilan dari kelompok saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video presentasi kami sampai selesai dan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.